Pemirsa, bagi Anda yang memiliki buah hati, berhati-hatilah. Ya pemirsa, beberapa pekan terakhir ini aksi pelecehan terhadap anak-anak kerap terjadi. Sejumlah kasus dugaan pelecehan pun terkuak setelah adanya orang tua yang melapor dan rekaman CCTV. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Video seorang pria dikejar petugas keamanan dan pengunjung di sebuah mal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Dalam keterangan di video disebutkan, pria ini diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak. Perekam video meminta petugas untuk menangkapnya. Ayo ditahan dong! Polisi! Mungkin anak lainnya. Saat diamankan di ruang petugas keamanan, pria ini justru melawan saat akan dimintai keterangan, bahkan mengancam keluarga korban. Bilang lagi kalau kamu sakit. Mana alamat tuh sih gue? Dapat kan? Menurut petugas Polres Tangerang Selatan, pihak korban tidak membuat laporan setelah terduga pelaku pelecehan diketahui mengalami gangguan jiwa yang dibuktikan dengan rekam medis yang diperlihatkan oleh keluarga pelaku. Kedua perilaku aneh setelah dihubungin ke keluarganya, keluarga ABS, rupanya dia ada gangguan mental, dan pernah dirawat di rumah sakit Pondok Bintaro. Selanjutnya diadakan mediasi karena berhubung itu ada indikasi gangguan mental, terus dimediasi oleh tim tiket, ketemulah mediasi, selanjutnya diamankan ke rumah sakit jiwa Dharma Graha Serpong. Sementara pihak korban mengaku laporan mereka ditahan polisi untuk memastikan pelaku ODGJ atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa. Jika tidak terbukti, pihak korban akan melanjutkan ke proses hukum. Jadi katanya laporan cepat ya. Mereka terima laporan dari kita, ngobrol, udah selesai. Lama banget kami dipisah sama si pelaku ke ruangnya. Katanya si pelaku ini mulai menunjukkan perilaku yang seperti orang gila. Kami bersepakat untuk hold laporan dan memasukkan dia ke RSJ dulu untuk dicek dia gila atau tidak. Kalau dia gila, berarti langsung masukkan RSJ aja. Dikurung. Udah kan? Dikurung supaya dia nggak keluar lagi dan membahayakan orang lain. Tapi di surat itu juga tertulis, jika dia dinyatakan tidak gila, maka kami akan melanjutkan laporannya. Sementara di Gresik, Jawa Timur, polisi meringkus pelaku pelecehan seksual yang terekam CCTV. BU, pria berusia 39 tahun ini digiring menuju ruang pemeriksaan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Gresik. Tersangka pelecehan seksual yang berstatus duda ini diringkus di rumahnya di Jalan Kenjeran, Surabaya setelah sempat diburu selama 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hilaf saat melihat anak perempuan berusia 6 tahun melintas di depannya. Selain korban yang berusia 6 tahun, polisi juga memeriksa seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban BU. Intinya adalah dia membeli bensin yang ada di situ dan kebetulan dia ada korban tersebut yang ada di situ dan terungkap atau dia birahinya meningkat dan dilakukan adanya pencabulan tersebut. Pencabulan tersebut ada 2 kali, satu di dalam, yang kedua di luar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Apa yang melatar belakangi para pelaku pelecehan seksual ini berani beraksi di tempat umum? Kita akan tanyakan langsung pemirsa ke kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Ibu Monika Margaret. Selamat siang Ibu Monika. Selamat siang Mbak. Ya, Ibu Monika, ini semakin hari semakin memprihatinkan karena adanya pelaku pelecehan seksual yang berani beraksi di depan umum atau di tempat-tempat umum. Kira-kira selain masalah kejiwaan, apa aja yang melatar belakangi pelaku berani melakukan tindakan seperti ini di tempat umum, Ibu?
Ya, pada dasarnya kalau kita lihat para predator anak gitu ya, para pelaku pedofilia ini, mereka yang jelas pertama mengalami latar belakang kelainan seksual ya, orientasi seksual mereka ada masalah nih, sakit nih, sukanya sama anak kecil gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tadi mereka ternyata tidak bisa mengontrol nafsu birahinya gitu ya. Jadi begitu ada kesempatan untuk mereka misalnya melakukan aksi seperti menyentuh gitu ya, atau bahkan melakukan sentuhan-sentuhan fisik gitu ya, itu akan memberikan sensasi tersendiri bagi mereka. Nah, kenapa mereka akhirnya menjadi berani untuk melakukan ini di ruang publik gitu ya? Karena ada kesempatan Mbak di situ. Ya, kalau contoh yang di Gresik tadi itu kan nggak ada orang lain yang bisa melihat aksinya pada saat itu ya, karena dilakukan dengan sangat spontan, dengan cepat gitu ya. Dan si anak yang menjadi korban gitu tidak melakukan reaksi apa-apa, tidak merespon apa-apa. Yang kedua pun kasus yang terjadi di daerah Tangerang itu juga dilakukan karena melihat keramaian pada saat kejadian gitu ya. Jadi diharapkan orang tidak bisa memonitor apa yang dilakukan oleh si pelaku. Kesempatan seperti itu Mbak. Karena memang di satu sisi akhirnya para pelaku pedofilia ini berani melakukan aksi kejahatannya gitu ya, atau penyimpangannya ya, karena itu tadi korbannya adalah anak-anak, kelompok yang rentan gitu ya untuk menjadi korban terutama kasus-kasus pelecehan seksual. Kenapa? Karena anak pada dasarnya belum pengerti gitu ya, belum paham gitu ya Mbak ya. Beberapa korban anak tadi yang menjadi viral di kasus ini belum tahu apa yang mereka dapatkan, perlakuan yang dilakukan oleh si pelaku itu yang tidak baik, yang tidak sopan, atau bahkan masuk dalam ranah kejahatan gitu ya. Mereka tidak bisa merespon misalnya teriak, mereka tidak bisa merespon misalnya ketakutan dan segala macam gitu, karena ada beberapa faktor lagi yang melatar belakangi. Misalnya kalau yang di Gresik tadi, walaupun anaknya mungkin sudah dalam usia yang mengerti, mungkin ada orang lain yang menyentuh-nyentuh tubuhnya gitu ya, tapi mungkin ada ancaman yang diberikan oleh si pelaku kepada si korban, lantas anak itu juga takut. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV bahwa memang tidak ada orang lain yang bisa melihat atau memonitor pada saat kejadian terjadi gitu ya. Iya, Bu Monika ini selain anak-anak menjadi korbannya, tapi juga akhir-akhir ini juga banyak orang dewasa juga menjadi korban pelecehan seksual dan di tempat umum. Kalau Ibu Monika bilang tadi tidak bisa mengontrol nafsu birahinya, apakah makin kesini zaman sekarang, makin kesini rasa malu atau rasa sungkan itu sudah tidak ada? Ya, kalau kita berkaitan dengan masalah psikologis kriminal gitu ya Mas ya, kita akan melihat bahwa ada sistem-sistem saraf di dalam tubuh kita yang memang terhubung untuk yang berkaitan gitu ya dengan aktivitas seksual itu yang memang bermasalah gitu ya. Jadi kalau dibilang rasa malunya tidak ada, bisa jadi memang iya dalam kasus-kasus tertentu orang-orang ini memiliki yang namanya masalah atau sakit mental gitu ya. Jadi penyimpangan seksualnya karena itu tadi ya, sistem saraf terkait dengan aktivitas seksualnya itu bermasalah gitu ya. Mereka tidak lagi bisa mengontrol birahinya. Begitu ada kesempatan gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengontrol birahi, seperti kita misalnya tidak bisa mengontrol emosi gitu ya, masih bisa meledak kapan saja gitu. Jadi bisa beraksi kapan saja ketika memang ada kesempatan gitu. Baik, yang terakhir pada dasarnya yang terakhir Ibu Monika, mungkin kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dengan orang lain. Mungkin Ibu Monika bisa memberikan tips atau saran kepada pemirsa baik yang sudah dewasa maupun untuk para orang tua untuk menghadapi situasi seperti ini ketika lagi keluar dengan anak-anaknya ataupun untuk yang sudah dewasa ketika bepergian dengan kendaraan umum misalnya. Ya, kalau untuk orang tua yang suka bepergian dengan anaknya gitu ya, saran saya adalah, tips dari saya adalah jangan cuman sendiri kalau bepergian gitu, artinya berdua sama anak aja. Kalaupun harus gitu ya, coba perhatikan situasi sekeliling anak. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari anak gitu ya Mbak ya. Dan tolong perhatikan bagian-bagian pengamanan ketika mereka melakukan aktivitas di ruang publik gitu ya Mbak ya. Langsung bisa menjangkau gitu ya
memanggil security atau petugas pengamanan setempat kalau misalnya terjadi hal-hal pelecehan seksual seperti kasus ini. Nah, kalau untuk yang orang dewasa itu juga berlaku seperti itu. Kalau yang dewasa apalagi gitu ya, jaga diri, terutama ketika kita berada di dalam kerumunan masyarakat yang ramai, ruang publik yang ramai, tapi kita tidak tahu situasi yang sebenarnya terjadi, siapa yang jadi pelaku kejahatan, siapa yang jadi predator kita. Jadi kita harus was-was. Iya, baik Bu Monika, terima kasih Bu Monika karena waktu kami sangat terbatas Bu Monika. Semoga kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak Bu Monika.